Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sabon, sahabat online. Berjumpa lagi di YouTube channel saya, Mujibur Rahman Bakri. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan podcast dengan salah satu sosok yang penting di pondok pesantren. Dia adalah pengganti orang tua yang kita kenal dengan wali asuh. Nah, pada podcast kali ini, kita akan mengulik bagaimana sih kehidupan seorang wali asuh, bagaimana perjuangannya dan pengabdiannya untuk ikut membantu perkembangan santri di pondok pesantren. Sosok kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena beliau adalah wali asuh yang mengurusi anak madrasah ibtidaiyah, anak di antara umur 6 sampai 12 tahun. Bagaimana ceritanya? Yuk kita kenalan dengan sosok kita kali ini. Assalamualaikum Mas Didit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Didit ini sekarang saya panggil Ustadz karena memang beliau sudah menjadi salah satu wali asuh di asrama Nurul Sobah khusus untuk MI. anak MI. Beliau dulu juga sekolah dan belajar bersama saya di SMK Nurul Jadid dan saat ini sudah beralih profesi sebagai wali asuh. Podcast wali asuh ini mungkin jarang sekali kita simak atau dengar di banyak platform. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih karena Ustadz Didit mau berkenan bersedia untuk hadir dan ngobrol. Yang ingin saya lakukan di sini adalah untuk mengetahui dan beri informasi kepada penonton sekalian yang ada di rumah, seperti apa sih peran dan fungsi wali asuh di pondok pesantren dalam membersamai santri-santri Nurul Jadid dalam pengembangan tidak hanya intelektualitasnya saja, tapi juga emosional dan spiritual. Namun sebelumnya, saya mohon Ustadz Didit berkenan memperkenalkan diri dulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Pramudita, biasa disapa Didit. Saya berasal dari Besuki, Situbondo. Saya sendiri dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang memang ibu pekerjaannya itu dari dulu memang berdagang. Juga dagangnya itu sambil melalui online. Oh, Betul. bisa online juga. Iya. Kalau ayah? Kalau bapak untuk yang sekarang sudah tidak bekerja sekarang. Sebelum sekarang apa pekerjaan bapak? Kemarin sebelum itu sempat kerja sebagai itu ketika di proyek gitu Pak. Oke, Jadi jadi kerja di sebagai ini ya, di PLTU. karyawan Ya, proyek. karyawan. Baik, jadi Ustadz Didit ini memang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Betul. Dan orang tuanya masih sangat berjuang bagaimana Ustadz Didit bisa mendapatkan pendidikan yang baik untuk masa depannya. Ya, jadi memang Ustadz Didit ini sejak mondok tahun berapa pertama kali masuk di Nurul Jadid 2018. 2018 sampai baru. Sekarang masih baru ya. Iya. Lumayan. 2018 berarti 19, 20, 21, 22, 23. Sudah 6 tahun jalan. Cukup lama ya Ustadz. Dan Ustadz Didit sekarang menjadi mahasiswa aktif di universitas. Ya, juga selain mengabdi jadi pengurus di Nur Sobah, saya juga masih santri dan juga mahasiswa aktif di Universitas Nur Jadi. Oh iya, Ustadz, saya ini penasaran. Ustadz ini kan memang berangkat dari keluarga yang sangat sederhana, di mana orang tua Ustadz Didit ini betul-betul struggle, ya, berjuang untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ustadz Didit ini berapa bersaudara? Untuk saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Dan Ustadz Didit yang ke? Yang ketiga. Dan dari 4 saudara itu yang hanya mondok itu saya sendiri. Oh, berarti Ustadz Didit anak ketiga dan satu-satunya dari keluarga yang mondok. Iya, satu. Yang lain berarti tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. Belum. Dan apakah ada kemungkinan? Sepertinya tidak ya. Tidak ada. Tidak ada kesempatan. Jadi apakah Ustadz Didit merasa beruntung atau bagaimana bisa mondok? Ya, alhamdulillah ketika mondok di Nurul Jadid ya juga sudah mendapatkan ilmu, juga sudah bisa belajar memahami berbagai macam karakter dan juga bisa seperti halnya sudah belajar cara bermasyarakat karena di pondok anggapannya masyarakat kecil gitu. Sebelum memang benar-benar langsung terjun di masyarakat ketika sudah pulang di rumah. Oke, jadi pertama kali mondok itu usia belasan tahun pasca lulus SMP.
channel Nah, SMP. bagaimana sih pengalaman awal mondok itu, Ustaz? Dari awal rumah kan nggak ada nih keluarga yang mondok, jadi masih belum banyak pengetahuan cukup tentang pesantren. Betul. Terus terus ujuk-ujuk mondok di pesantren gimana pengalamannya? Awal mondok itu sebetulnya dari keinginan sendiri yang awal. Hmm. Karena waktu pertama kali ingin mondok itu setelah lulus SD, waktu ketika masih SLTP. Cuman hanya saja sama orang tua, terutama dari ibu, tidak diizinkan untuk mondok. Akhirnya baru kesampaian mondoknya itu ketika sudah lulus SMP. Waktu itu Hmm. juga ketika masih eh, lulus SMP sempat survei istilahnya ke pondok-pondok gitu. Survei Iya, ke beberapa ke pesantren. beberapa pesantren. Akhirnya saya sendiri lebih tertarik di Nurul Jadid seperti itu. Kenapa? Ya karena di Nurul Jadid mungkin kalau dibandingkan dengan pondok yang lain lebih ke salaf. Jadi saya mendengar informasi waktu itu kalau di Nurul Jadid masih setengah modern setengah salaf gitu. Jadi Jadi bisa mengkomodir antara salah dan modern itu berjalan bersamaan ya. iya seperti itu. Dan juga awal mondok di Nurul Jadid ini saya juga berbeda dengan mungkin teman-teman santri baru yang lain. Waktu pertama kali awal mondok itu Hmm. saya hanya berdua dengan ibu. Waktu itu karena bapak pas masih kerja waktu itu. Oh iya, iya. Akhirnya cuman berangkat dari rumah sepeda motoran berdua sampai di pondok. Sudah selesai sampai daftar ulang. Akhirnya ketika sudah mulai pengasramaan, eh, ibu masih ada rasa cemas karena melihat kondisi asrama mungkin waktu itu satu kamar yang masih berisi sekitar 10 orang. Jadi yang biasanya tidur di rumah di kasur itu akhirnya ibu kepikirannya akhirnya tidurnya hanya cuman Lesehan, beralas lantai seperti itu. santai ya. Banyak orang tua yang sangat khawatir ketika anaknya mondok, apakah nanti dia bisa tidur enak, apakah dia Iya, bisa beradaptasi. Kadang yang memang membuat anak nggak kerasan itu faktor salah satunya dari adalah orang orang tua. tua yang masih belum rela Iya, melepas betul ya. anaknya. Dan ini sepertinya saya yakin bahwa memondokan anak itu jihad tersendiri bagi orang tua dan anak untuk saling ikhlas dan saling menguatkan satu sama lain. Iya, Karena tadi yang Ustadz jadi ceritakan bahwa ibunya masih kepikiran bisa nggak ya satu kamar 10 anak, terus beralaskan lantai lantai sih. saja tanpa ada kasur. Karena kalau mau pakai kasur pun harus bawa sendiri teman-teman. Iya, Jadi tapi memang tujuan mondok itu adalah untuk agar kita bisa hidup prihatin, bisa hidup sangat sederhana karena kita nggak tahu eh, ke depan bakalan seperti apa gitu ya Ustaz. Yang saya tahu kan Ustadz Didit itu sekarang tidak hanya menjadi santri aktif dan mahasiswa aktif di UNUJA atau Universitas Nurul Jadid. Sekarang juga jadi wali asuh. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, kenapa sih Ustadz Didit memilih menjadi wali asuh? untuk mungkin motivasi dari saya sendiri karena memang pure murni dari saya sendiri ketika lulus SLTA eh, saya ingin mengabdi di pondok. Saya waktu itu eh, ada pikiran di benak ingin masih ketika masih di pondok ingin bantu pondok itu mengabdikan diri karena saya juga ketika masih sebelum mondok itu yang awalnya masih semua apa-apa masih disiapkan mulai semisal dari berangkat sekolah seragam itu disiapkan akhirnya ketika mondok saya sudah mulai mempersiapkan sendiri dan mulai harus belajar mandiri dan ketika saya juga sudah menjadi pengurus di asrama Nur Sobah yang awalnya yang awalnya masih diurus sendiri, masih diurusin orang tua dan akhirnya berlanjut mengurusi diri sendiri dan juga yang terakhir mengurusi orang lain. Oke, oke. Jadi ini ada sebuah transformasi kehidupan bahwa Ustadz Didi dulu yang masih kecil masih berada dan tinggal bersama orang tua, segala sesuatunya diurusin oleh orang tua, Ya, mulai dari seragam, makan, menyiapkan banyak hal, sampai akhirnya belajar kemandirian setelah mondok di setelah pesantren, mondok. belajar manajemen diri, belajar mengatur sendiri, keuangan sendiri. Karena ini adalah salah satu pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita agar kemudian bisa mandiri dan tidak lagi tergantung sama orang tua. Karena kita Iya, nggak akan pernah tahu sampai kapan kita bersama orang tua kan. iya, Pasti sesuatu yang hidup
pada akhirnya akan mati. Tapi kita tidak mendoakan hal-hal yang jelek ya teman-teman. Tapi ini yang menarik. Jadi setelah Ustadz Didi ini belajar mandiri selama mondok di Nurul Jadid dan sudah menjadi mahasiswa, ada pilihan apakah Ustadz Didit ini mau berada di asrama khusus mahasiswa yaitu di Pomas, dia tetap menjadi santri, tapi tidak menjadi wali asuh yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus santri yang lain. Namun Ustadz Didit ini memilih untuk menjadi wali asuh. Kenapa? Karena Ustadz Didit ingin memberikan apa yang telah pesantren berikan. Jadi ada timbal balik bahwa dari wali asuh ini Ustadz Didit belajar tadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga berusaha untuk ngurusin dan memikirkan orang lain. Karena saya pikir ini sangat relevan dan relate dengan apa yang diajarkan oleh pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid Kizaini, bahwa hidup di Indonesia itu kalau hanya ngurusin diri sendiri itu sama dengan bermaksiat. Ya enggak? Pernah dengar kan Iya, Ustadz ya? Jadi menjadi wali asuh adalah tugas yang sangat mulia, dan dari wali asuh kayaknya Ustadz Didi banyak belajar ya Ustadz ya. iya, karena memang dengar dari Ustadz dulu katanya kan pengurus sama halnya ya tangan kanan pengasuh gitu. Jadi eh, ibaratnya jadi ketika udah ada santri, jadi amanah yang diberikan dari wali santri juga tetap menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus. Kalau boleh tahu nih Ustadz, cerita pengalaman menjadi wali asuh tuh seperti apa sih Ustadz? Karena kan Ustadz Didi ini masih umurnya masih muda, ya kan 21, masih baru 21. Dan belum pernah menikah dan punya anak, betul? Belum. Belum ya? Kalau Belum. sudah punya anak dan menikah, pastinya tinggal di luar pesantren. Jadi pasti tidak mudah untuk bisa ngurus anak kecil usia 6 sampai 13 atau 12 tahun, karena di Min-M ini kan dari kelas 1 ada ya. Ada dari kelas 1 sampai kelas 6 ada. Lah, teman-teman, ini saya saja yang mengajar anak SMK itu merasa kesulitan untuk mengatur dan mengkondisikan mereka ketika belajar di kelas. Apalagi menjadi wali asuh yang hidup tinggal hampir 24 jam bersama anak kecil yang mungkin masih suka main, mungkin suka kangen, suka ngerengek gitu ya, tentang banyak hal. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, boleh nggak ceritakan gimana sih rasanya pengalaman menjadi wali asuh di Nurusobah yang notabene mereka masih sangat kecil Ustaz, masih bocil-bocil lah istilahnya ya. Iya. Baik, untuk pengalaman dari saya sendiri, pernah suatu ketika saya biasanya memang tiap malam kami pengurus itu mengecek adik-adik santri gitu, khawatir masih ada yang belum tidur. Mm-mm. Dan waktu itu saya kebagian jadwalnya untuk mengecek ketika adik-adik santri ada yang tidur atau tidak. Akhirnya ternyata memang per tiap kamar rata-rata sudah banyak yang tidur. Dan akhirnya karena di salah satu kamar tersebut masih ada tempat yang kosong, akhirnya saya eh, berinisiatif untuk tidur bareng sama mereka-mereka gitu, Sambil jaga ya. sambil jaga. Dan kenapa entah sudah tidur, em, tiba-tiba bangun udah ada yang basah seperti itu. Ketika itu kan Bahasa tangan apa nih Ustaz? tangan kan dijadiin bantal ya. Kan Tangan tangan dijadiin kan bantal. iya kan waktu itu pas tidur tangan dijadiin alas bantal buat tidur. Nah, Oh, tangannya Ustadz. iya, Ustadz itu tidur tangan kayak saya, Pak. gini. Enggak tidurnya gini, Pak. Oh, tidur gini. Oh, jadi Iya, tangannya Ustadz ini dijadiin bantal untuk dijadiin Ustadz bantal sendiri. untuk kepala gitu. Oh, oke, Dan oke. ternyata di siku kok Di siku. langsung basah gitu. Akhirnya bangun, setelah itu Oh, ngidupin lampu ya dicari itu sebelah sumber mana basahnya nih. sumber basahnya gitu. Oh, Dan ternyata ada di salah satu adik-adik santri yang tidur di kamar tersebut. Akhirnya ketika dilihat ya memang ngompol itu. Oh, ada yang ngompol. Ini mohon maaf ya, bagi teman-teman yang sudah pernah mondok pasti agak ambigu ya ketika dengar lagi tidur, tiba-tiba ada yang basah. Ada yang basah gitu. Oke, maaf. Eh, Jadi itu cukup di pikiran teman-teman saja ya. Oke, lanjut Ustadz. Berarti ternyata masih ada yang ngompol ya? Masih ada, tapi alhamdulillah ketika sudah kejadian itu kami sudah sampaikan ke salah satu adik-adik santri itu untuk ketika sebelum tidur untuk ke kamar mandi terlebih dahulu Nah, buang agar air kecil. tidak ya buang air kecil agar tidak ngumpul lagi. Gimana sih Ustadz ketika santri yang dimaksud itu ngompol, terus bangunnya gimana? Soalnya kan kadang anak itu malu. Duh, aku ngompol, akhirnya bisa jadi dibully sama teman-teman sekamar. Iya, Ini gimana ceritanya? Setelah bangun, Ustadz tahu ada yang ngompol, terus apa yang Ustadz lakukan?
terus langsung ketika sudah ketemu, salah satu santri yang ngompol itu akhirnya, saya bangunin, Kak. Bangun lebih awal dibanding Bangunin, yang lain ya? iya, memang ketika dibangunin itu sudah bangun memang gitu kan, Karena dia cuman sudah nggak iya merasa sudah nggak nyaman ya merasa nggak tidur nyaman, sambil ya. basah, oke. Akhirnya sama saya disuruh ganti, gendong dibawa langsung ke kamar mandi, khawatir kalau semisal jalan juga malah Iya, najis ke najis di mana-mana mutan lantainya najis ya? iya, seperti itu. Akhirnya dibawa langsung ke kamar mandi, setelah itu pas ketika udah disalinin baru lantainya kena ngompol itu yang dibersihkan. Dan ternyata paginya ada salah satu juga dari teman-teman, adik-adik santri itu ada yang nanya, "Kenapa tadi malam kok ada rame-rame?" Seperti itu. Kok ada yang ngepel gitu, kok Iya, ada aktivitas ya? ternyata ada yang tahu itu, cuman saya menutupi, khawatir ketika salah satu adik-adik santri yang ngompol ini khawatir Mhm. malu, terus saya menutupi, "Oh nggak ada apa-apa." Ternyata tapi, itu dengar memang sudah tahu kalau Udah tahu kalau si A ini iya ngompol, ngompol gitu. Akhirnya ya saya sempat diajak sampaikan, nggak sempat, cuman sama saya dikasih pengertian? pengertiannya, ngasih nasihat untuk tidak terjadi bully gitu. Masya Allah ya, aduh ini saya nggak bisa nggak nyangka gimana rasanya menjadi wali asuh di Min M. Iya, Tidur sama anak-anak kecil, terus ada salah satu dari antara mereka yang ngompol, tidak hanya ngurusin ompolnya, juga harus memastikan bahwa ruangan itu tetap suci. Karena ini kan betul. masalah ibadah ya Ustadz. Dan di sisi lain, kita juga bisa menjaga gimana perasaan anak yang ngompol tadi agar tidak tersinggung, agar tidak malu, dan teman-teman di sekitarnya bisa menghargai dan bisa menerima kenyataan bahwa ada temannya masih baru belajar untuk hidup mandiri. Ini, Iya. wah ini luar biasa sekali. Ustadz, pendekatan apa sih yang Ustadz Didik lakukan agar anak-anak itu bisa guyup, bisa nggak saling ngebully? Yang ngompol itu akhirnya sekarang masih ngompol. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ngumpal. Alhamdulillah itu berapa lama Ustadz proses dari ngompol terus sekarang udah berhenti? Berapa bulan atau berapa tahun? Alhamdulillah, ketika itu hanya ngumpulnya hanya satu kali ketika itu Satu kali saja. itu aja? Masya Iya. Allah, alhamdulillah. Karena jujur saya pribadi ini ngompolnya cukup lama, saya ngompol sampai umur sampai kelas 5 SD, teman-teman. Jadi ketika ini Ustadz Didit berhasil untuk menjadikan apa ya, mendidik dan membimbing anak-anak itu dari ngompolan jadi akhirnya tidak ngompol dan cuma satu kali aja, ini kan sebuah menurut saya sebuah pencapaian perlu sangat kita syukuri. Meskipun saya yakin orang tuanya di rumah juga mengajarkan untuk Iya. tidak ngompol dan saya yakin orang tua yang memondokkan anaknya di pesantren juga berusaha agar anak ini tidak ngompol dulu baru dipondokin ya, bisa jadi begitu. Tapi Iya. lagi-lagi ketika si anak adaptasi di lingkungan baru, kadang kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa jadi harus di ini lagi di apa ya, diformulasi lagi, dibiasakan kembali. Oh, selain ngompol itu apa saja Ustaz? Ada nggak kisah-kisah lain yang menurut Ustaz itu entah itu pahit, entah itu manis tentang suka duka menjadi wali asuh di Min M itu? Mungkin kalau, manis pahit di tempat mana saja kayaknya mungkin pasti ada Ada aja merasakan, ya? ya namanya juga kehidupan. Cuman Iya, kadang, orang hanya melihat kepada kita hanya manisnya saja manisnya gitu, aja. dan pahitnya tidak terlihat karena memang ditutupi sendiri oleh kita Iya gitu. iya, betul. Ketika tidak enaknya jadi wali asuh, ya salah satunya ketika ketika sudah kembalian santri Dari setelah libur. liburan, itu kami mulai, ketika malam pertama ketika sudah balian santri, itu biasanya rata-rata masih banyak yang belum tidur karena masih, kepikiran ke orang tua, karena biasa masih bermain gadget ketika liburan. Iya, Akhirnya mulai timbul rasa tidak kerasan lagi, seperti itu. sampai nangis ada Ustaz? Ada bahkan sampai nangis. Waktu itu Sampai ketika ngamuk-ngamuk gitu pengen pulang ada nggak? alhamdulillah sudah nggak ada. Cuman waktu itu ketika saya tidur, pas tengah malam langsung ngebangunin saya gitu, Kak. Mhm, Katanya bilang nggak kerasan. Masya Akhirnya, saya nasehatin itu, saya bujuk untuk mungkin besok pagi nelpon karena, eee, sekarang kan sudah malam juga khawatir orang tuanya mhm, sudah istirahat, seperti itu. iya iya. Dan juga selain ketika, kembalian santri juga, pahitnya ada ketika mulai Mulai santri santri baru baru berdatangan. berdatangan seperti halnya mungkin, bulan depan ini. Jadi kami mulai butuh, eee,
ketelatenan dan juga kesabaran yang ekstra mungkin istilahnya seperti itu. Jadi karena santri baru itu seusia dini seperti mereka berbeda dengan santri-santri sudah SLTP maupun SLTA. Jadi yang biasa masih kumpul dengan keluarga, yang masih biasanya tidur bareng keluarga, akhirnya harus pisah dengan keluarga karena eh, mondok dan menuntut ilmu di pesantren. Selain itu ada juga mungkin mohon maaf sebelumnya itu Apa tuh, ketika Sat? ada wali santri Oh, komplain. komplain kepada kami Oh, gitu. ada ya Ada wali santri? Pasti banyak ya, wali karena emang santri. saya juga memegang layanan umum, jadi banyak sekali wali santri yang komplain. Kalau boleh tahu, komplain seperti apa, Ustaz? Yang paling eh buat hati nyes gitu? ya, ya mohon maaf sebelumnya sekali lagi gitu. Nggak apa-apa, Ketika kita curhat aja. ketika ada yang komplain waktu itu wali santri itu ada salah satu menanyakan kenapa anak saya kok tidak terurus. Sebetulnya dari kami bukannya tidak mengurus. Sebetulnya kami tidak tebang pilih antara si A dan si B. Semua kami sama ratakan untuk adik-adik santri yang lain. Cuman memang waktu itu ketika setiap kali sambang itu orang tuanya mesti melihat anaknya dalam keadaan memang kotor itu habis main. Memang kami sudah ingatkan untuk ganti pakaian karena kan juga mau sambang orang tua. Dan waktu itu anaknya memang nggak mau ngedengerin gitu. Akhirnya Lagi asik main, mas namanya kecil ya. iya Kalau udah iya kadung main, suruh suruh salin, suruh mandi tuh iya betul ya. sulit, Iya, sulit. akhirnya ketika sambang orang tuanya langsung manggil kami salah satu pengurus. Akhirnya ketika kami menghadap wali santri tersebut menyampaikan seperti ini mungkin yang tidak mengenakan eh, kira-kira kurang gaji dari pesantren seperti itu. Jadi Hmm. kami jelaskan bahwa kalau kami itu di pesantren memang murni mengabdi, tidak ada uang dari pesantren atau maupun istilahnya bisaros itu nggak ada seperti itu. Jadi kan karena memang kami eh, jadi pengurus di asrama memang murni keinginan sendiri. Jadi yang namanya jadi pengurus jadi harus tetap yang seperti itu tadi yang saya jelaskan harus menjaga amanah dari pengasuh dan juga tentunya dari wali santri tersebut. Ya, ya. Ya, saya pikir ini cukup menyedihkan bahwa ya memang wajar sih ya. Orang tua mana sih yang pengen anaknya terlihat tidak baik? Ya Betul. orang tua tuh pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya, termasuk komplain itu adalah bagian dari ikhtiar orang tua untuk memberikan layanan terbaik yang orang tua bisa lakukan melalui pertolongan wali asuh. Cuman yang benar tadi yang disampaikan oleh Ustadz Didit bahwa wali asuh di Pondok Pesantren Mujadid ini tidak sepeser pun menerima gaji, bahkan Betul. mereka tidak mendapatkan apapun. Karena murni wali asuh yang ada di pesantren Mujadid ini, mereka masih mayoritas mahasiswa, mereka juga punya tanggung jawab utama yaitu sekolah dan ngaji ke kiai, tapi mereka berusaha untuk meluangkan waktu menjadi orang tua sekaligus teman dan guru yang ada di asrama. Sehingga sangat tidak bijak ketika ada wali santri yang komplain berlebihan sampai melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Karena kebanyakan orang tua sekarang itu menganggap mengirimkan anak ke pesantren itu udah selesai gitu. Jadi berharap anaknya lulus dari pesantren menjadi alim, rajin sholat, rajin ibadah, nggak bisa. Karena pendidikan karakter atau pendidikan anak itu harus multi approaches. Jadi ada pendekatan yang tidak hanya satu gitu. Jadi harus ada orang tua mensupport, wali asuh mensupport pesantren, guru di sekolah. Jadi sangat tidak bijak kalau kita menyalahkan. Jadi biaya pendidikan yang dibayarkan ke pesantren itu sebetulnya masuk kepada untuk anaknya dan pendidikan anaknya sendiri serta fasilitas penunjang. Sedangkan wali asuh itu tidak mendapatkan sebesar apapun. Sehingga perlu orang tua juga ikut mendoakan, ikut membimbing, ikut membantu karena yang tadi kita dengar dari Ustadz Didit ini belum pernah menjadi orang tua. Jadi teman-teman wali asuh di Pondok Pesantren Mujadid ini juga masih belajar menjadi orang tua yang baik buat anak yang bukan anak kandungnya, tapi kalau kita boleh bicara, orang tua yang ada di rumah adalah orang tua biologis, tapi kalau kita yang ada di pesantren, pengurus dan wali asuh adalah orang tua ideologis. Jadi kita secara ideologi memang ditekankan oleh pesantren dengan visi misinya, trilogi dan panca. Namun siapapun yang menjadi orang tua di luar sana yang memondokkan anaknya, ayo kita bersama-sama kerjasama karena anak yang diasuh ini adalah anak kita, bukan hanya anak wali asuh tapi anak bapak ibu yang ada di rumah, sehingga kerjasama doa dan tirakat itu jangan hanya dibebankan kepada anak,
dan wali asuh dan pengasuh saja, tapi kita sebagai orang tua juga perlu mendoakan, tirakat, ikhtiar, dan pasrah kepada pesantren. Dan banyak berdoa dan memohon kepada Allah untuk yang terbaik gitu. Jadi ketika ada wali asuh yang mungkin belum maksimal dalam memberikan pendampingan, ayo dikasih motivasi, belajar mengapresiasi, dan membimbing serta curhat tentang gimana anak ini dibimbing dengan cara yang baik. Karena itu akan sangat membantu daripada kita hanya komplain gitu ya Ustadz ya. Iya, Nah, ini saya juga ikut sedih dan dengan kenyataan seperti itu karena memang tidak sedikit wali santri yang merasa memondokkan putra-putrinya di Nurul Jadid atau di pesantren manapun di Indonesia itu udah selesai tanggung jawabnya gitu dan memasarkan sepenuhnya ke pesantren. Padahal kita harus kerja tim Ustadz ya. iya. Dan mungkin yang tadi kan di pahitnya dan yang Oh iya, manisnya itu apa hal yang menarik? eh, dari kami sendiri mungkin ya kami juga sudah akhirnya bisa memahami, belajar bagaimana menjadi seorang tua meskipun ya itu tadi masih saya sendiri masih di sini juga masih mengenyam bangku kuliah. Jadi ketika sudah menjadi pengurus, jadi kami itu juga sudah mulai belajar memahami karakter tiap anak dari per santri tersebut. Kami sudah sedikit punya pandangan untuk ke depan bagaimana cara ketika sudah nantinya sudah berkeluarga seperti itu. Jadi mulai bisa memahami karakter anak masing-masing gitu Pak. Dan juga mungkin manisnya itu ada mungkin bisa dikatakan bonus seperti itu Pak. Ketika ada yang disambangi itu salah satu santri di Nur Sobah itu kami pengurus juga masih alhamdulillah masih dapat kebahagiaan Alhamdulillah. Ya, ya ya. manusia gitu Pak. Betul, 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 betul. Ya, ini alhamdulillah sekali. Jadi Ustadz Didi juga menyampaikan bahwa hal manis yang didapat menjadi seorang wali asuh adalah kita belajar dari awal, belajar di usia muda untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Karena memang betul kita di pesantren, pengurus, guru, wali asuh itu juga belajar memperbaiki diri melalui pengajian-pengajian dan ketauladan dari para kiai. Sehingga kami bukan makhluk yang sempurna, tapi kita belajar Iya, untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa Ustadz ya. iya, Karena Ustadz Didi ini kan juga masih santri aktif iya, yang juga mondok tujuannya untuk memperbaiki akhlakul karimah dan memperbaiki diri Ustadz ya. iya. Sehingga ketika ada kesalahan jangan dihakimi tapi lebih ayo bareng-bareng menegur dan mengarahkan untuk hal-hal yang menjadi hal-hal yang lebih baik. Karena Sama-sama. sambil sambil lalu ngurusin anaknya orang, kita sambil lalu memperbaiki diri sendiri. Iya, Dan tadi juga ya saya sangat bersyukur ya kalau masih ada wali santri dan saya percaya kok wali santri itu banyak yang sangat baik yang bisa ngertiin tidak hanya komplain tapi juga bisa ya tadi tuh ketika sambang ya jangan lupa sama ustadznya itu bukan bukan kewajiban ya Bapak Ibu tapi itu adalah bentuk apresiasi kita kepada wali asuh yang selama ini membimbing dan mendampingi anak-anak kita. Insya Allah dengan kebaikan yang tulus karena Allah dan demi untuk masa depan anak putra putri kita, insya Allah nanti Allah akan permudah karena sedekah itu tidak akan pernah berdampak negatif karena iya, sedekah itu selain tolak bala menambahkan rezeki dan juga panjang umur yang berkah. Sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan, siapa tahu akan mempermudah rezeki kita dan amin. mempermudah, memperlancar jalan anak kita belajar di pesantren. Dan benar kata tadi, ketika nanti menjadi orang tua dan berkeluarga, sudah punya gambaran, oh ternyata anak itu punya berbagai macam karakter. Oke, kalau boleh tahu Ustadz, apakah dari pesantren ini melakukan upgrading atau memberikan kegiatan yang bisa mensupport teman-teman wali asuh ini agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, siap untuk menghadapi tantangan yang memang tidak mudah. Ada nggak Ustadz kegiatan-kegiatan pendukung? Alhamdulillah kalau dari kegiatan untuk di pesantren, alhamdulillah ada istilahnya kegiatan yang sudah dimulai berjalan itu dari program Biro Pendidikan, Biro Pesantrenan, mohon maaf. Itu ada Ruhul Hikmah. Ruhul Khidmah. Jadi kami pengurus wilayah maupun daerah itu oleh pesantren diundang untuk menghadiri Ruhul Hikmah itu. Dan alhamdulillah ketika kami mengikuti Ruhul Hikmah itu, jadi kami serasa recharge iman gitu. Yang Recharge awalnya ya, ya, recharging iman ya. yang awalnya sudah mulai lelah, terus juga
mungkin Hampir semangat menyerah udah ya, ya semangatnya capek sudah ya. capek, semangatnya menurun, terus capek gitu. Namanya juga, manusia juga kadang kan, semangatnya juga masih Naik naik turun. turun gitu, Kak. Ya alhamdulillah juga, berkat ada program itu jadi kami, yang awalnya kelihatan sudah semangat menurun, akhirnya termotivasi lagi untuk semangat mengabdi di pondok. Karena, eee, Ruhul Hikmah sendiri itu diisi oleh keluarga Mas Sai sendiri. Program Mas Syahid dari Iya, Nurul Jadid. Nurul Jadid. Dan kebetulan kemarin itu yang ngisi dari Kiai Zainul Munim Oh, Husni. Ki Zainul Muin Husni Iya, yang ada di yang ada Besuki, di Besuki. santrinya Itu Ki Zaini ya, santri Kiai Zaini. santri sepuh. Ya, Kalau nggak keliru juga mungkin dulu masih, bareng dengan Kiai Moyan, pendiri oh sama ya, pengepul pemangkunya pertama Nur Sobah. Nurul Sobah. Alhamdulillah ya, jadi dari tidak hanya wali asuh yang berjuang, tapi pesantren juga berusaha untuk provide, apa namanya, menyediakan layanan-layanan untuk layanan pendukung untuk kemudian membangkitkan semangat pengabdian di kalangan wali asuh. Dan juga memang ada beberapa pelatihan-pelatihan parenting juga yang pernah dilakukan oleh Biro Pendidikan dan Biro Pesantrenan. Mungkin masih belum nyampe ke semua wali asuh, tapi beberapa wali asuh sudah pernah mengikuti dan insya Allah itu akan selalu dilakukan desiminasi untuk ketuk tular materi-materi yang sangat dibutuhkan untuk wali asuh bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak dalam membentuk karakter dan kepribadian yang luhur. Nah, Ustadz, kalau saya boleh tanya nih Ustadz, ini kita sudah berada di penghujung acara. Apa hikmah dan nilai yang Ustadz Didi peroleh dari proses perjalanan menjadi santri dan akhirnya sekarang menjadi wali asuh? Mungkin hikmah yang kita ambil dan peroleh dalam mengabdi di pondok ini, yang pertama, eee, yang terpenting itu menjadi suri tauladan bagi adik-adik santri yang khususnya ada di asrama Nur Sobah. Eee, jadi kami di sana itu bukan hanya menasihati saja, tapi juga melakukan dengan tindakan. Karena, di zaman sekarang rata-rata orang hanya Pintar bisa pintar menasehati. menasihati dan pintar ngomong saja, eee, dan tindakannya masih nol sebenarnya. Jadi Mhm. apalagi dengan seusia mereka masih seusia dini, jadi kalau semisal hanya dinasihati saja, itu mungkin, masih tidak terlalu didengarkan. Mungkin lebih, eee, tepatnya kami itu langsung melakukan dengan tindakan. Seperti halnya contoh hal kecilnya ketika membuang sampah. Jadi ketika kami sudah menerapkan membuang sampah pada tempatnya, jadi mereka melihat kami sebagai pengurus kan sebagai suri tauladan yang tadi. Jadi ketika sudah melihat pengurusnya membuang sampah pada tempatnya sudah benar, jadi mereka juga sudah mulai mengikuti. Mhm. Dan yang kedua, kita belajar ikhlas. Dan memang ikhlas sendiri tidak habis-habisnya gitu. Dan juga tidak bisa diungkapkan memang dengan perkataan. Karena ikhlas sendiri itu munculnya timbul dari hati. Hati. Jadi sama-sama masih kami sama-sama masih memperbaiki diri, sama-sama masih belajar untuk menjadi yang terbaik dan bahkan sampai mengurusi anak orang untuk menjadi orang yang baik. Poin yang terakhir itu tetap bersabar karena, memang ketika kita ada salah satu teman ketika mengalami kesusahan, ketika kita mengucapkan sabar itu mungkin, eee, bagi kita memang mudah diucapkan, tapi menurut mereka yang mengalami masalah itu, tamparan mungkin bagi mereka. Karena sabar itu sendiri timbul dari rasa diri sendiri seperti itu. Baik. Jadi ada 3 hal yang kita peroleh dari Ustadz Didi bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan ketauladanan dengan memberikan contoh yang baik, tidak hanya berkata baik. Karena berucap itu sangat mudah dilakukan, namun memberikan contoh konkret itu hal yang sukar dan tidak semua orang bisa kerjakan. Yang kedua, Ustadz Didi juga menyampaikan ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh pesantren, meskipun itu berat, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, karena pada dasarnya keinginan manusia adalah nafsu,
Namun belajar ikhlas itu memang perlu dipaksa dan terus perlu diasah. Karena ikhlas itu tidak sekedar bisa dikatakan saja, ya saya ikhlas. Tapi ikhlas itu lebih kepada perbuatan yang tulus tanpa pamrih. Dan yang ketiga, Ustadz Didi menyampaikan perlu sabar karena menjadi wali asuh, begitupun menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi apapun profesi yang kita geluti saat ini, sabar itu kata yang sederhana tapi tidak mudah dilakukan sama sekali. Mungkin mudah sekali menyampaikan sabar ya kalau kepada orang yang sedang mengalami masalah, namun sabar itu adalah sebuah level hati di mana kita kemudian bisa menerima apa yang telah Tuhan berikan dengan lapang dada. Makanya sabar dan ikhlas itu menjadi dua kata dan nilai yang saling terikat, karena kalau orang sabar, biasanya dia ikhlas menghadapi apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Begitupun kita, apapun yang terjadi saat ini, jangan pernah terlalu banyak mengeluh, karena mengeluh itu mungkin wajar, karena kita adalah manusia, tapi jangan sampai mengeluh itu berlebihan sampai kita lupa bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan. Nah, dari pengalaman Ustadz Didi tadi kita bisa mengambil hikmah tadi agar kita senantiasa bisa menghargai orang lain, bisa memposisikan diri kita berempati tentang apa yang orang lain rasakan, dan kita ketika menjadi orang tua mendidik anak ke pesantren atau kita sedang mondok di pesantren, kita harus tirakat, harus juga kalau kita mau minta anak itu rajin sholat, maka orang tuanya juga harus rajin sholat. Kalau ingin anaknya suka membaca Al-Quran, maka kita pun memberikan contoh. Seperti yang disampaikan tadi, karena anak kecil itu lebih senang ketika dibersamai, bukan diperintahi. Jadi, itu ulasan-ulasan yang bisa kita dengarkan dari Ustadz Didit, karena pengasuh juga menyampaikan, jangan menunggu kita menjadi orang baik, baru kita melakukan kebaikan. Tapi selalu berbuatlah kebaikan sambil lalu memperbaiki diri. Karena kita sebagai manusia tidak akan pernah nyampai pada tahapan di mana kita menjadi orang baik. Hanya orang yang tidak baik yang merasa dirinya sudah baik. Maka ketika kita sadar bahwa kita orang yang penuh dosa dan kekurangan, maka di situ ada ruang untuk kita selalu terisi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau pesan terakhir buat penonton apa nih? Untuk pesan bagi teman-teman yang lain, yang pertama mungkin teruslah berbuat jujur, karena jujur kunci dari kesuksesan kita semua, dan juga teruslah berbuat baik kepada sesama, karena kita ketika berbuat baik sesama akan nanti balasannya kebaikan juga kepada kita. Meskipun ketika kita berbuat baik kepada si A, mungkin si A tidak akan membalas, tidak ada feedback kepada kita. Jadi kebaikannya itu mungkin bisa dilakukan oleh orang lain seperti itu. Dan juga eh, seperti halnya mungkin pesan dari pengasuh tadi itu, mungkin tetap terus berbuat baik meskipun kita masih belum bisa menjadi orang yang terbaik gitu. Karena berbuat baik itu juga hasilnya akan kembali kepada kita, seperti halnya kita menanam padi, toh nanti ketika hasilnya akan padi yang tumbuh, bukan jagung seperti itu. Oke, baik pemirsa, sahabat online dimanapun Anda berada, tadi adalah ulasan terkait bagaimana peran wali asuh di pesantren yang menggantikan posisi orang tua bagi santri-santri yang sedang menuntut ilmu, yang niatnya adalah mengaji dan membina akhlakul karimah, dan banyak hikmah dan nilai yang telah kita petik dari obrolan singkat dan santai ini bersama Ustadz Didit, sehingga siapapun Anda yang nonton pada kesempatan kali ini, kita harus belajar untuk berempati, menghargai, dan tetap berbuat baik, berbuat jujur, dan selalu menjadi tauladan bagi diri sendiri dan bagi orang di sekitar kita. Saya Mujibur Rahman, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Apabila ada salah dan kata yang kurang berkenan di hati penonton sekalian, mohon maafkan. Dan akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dah.